Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga dari kitab Riyadhus Shalihin. Bab yang pertama apa? Bab yang pertama? Niat. Niat. Betul, coba dicek lagi. Apa, Pak Imam? Ikhlas. Karena lebih dari itu sebenarnya. Itu adalah dasar. Ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap amalan, kan begitu kan? Tidak niat loh ya. Meskipun di dalamnya maksudnya adalah niat ya. Tapi yang ingin ditekankan oleh Imam Nawawi adalah niat itu maksudnya adalah murni karena Allah. Hadis mana tadi? Bab sabar ya. Dan sabar ini ya merupakan salah satu hal yang wajib ada dalam diri seorang muslim. Selain dia mengikhlaskan amalnya untuk Allah, dia selalu mentaubati kesalahan-kesalahannya, berikutnya dia sabar. Ini luar biasa Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengurutkannya begitu ya. Pertama dia harus ikhlas dulu niatnya melakukan sesuatu. Setelah itu di perjalanan melakukan amal dia perlu pertaubatan ya. Dan taubat itu ternyata butuh kesabaran. Nah gitu loh. Kalau nggak sabar selesai taubatnya. Maka ada syair indah itu Pak, yang saya masih ingat, memang sengaja saya hafalkan dan ingat-ingat terus. Syairnya itu mengatakan, sa'asbir hatta ya'jizas sabru an sabri. Saya akan sabar sampai sabarku itu lelah dengan kesabaranku. Gitu ya. Itu Masya Allah, itu tinggi sekali Pak ya. Sampai sabar itu lelah dengan kesabaranku. Gimana itu ya? Ya itu pujangga saja yang bisa memaknainya ya. Tapi itu tinggi, benar ya. Berarti sabar itu tak ada batasnya. Berbeda dengan pernyataan orang-orang yang sabar ada batasnya. Nggak bisa Pak. Ternyata sabar itu nggak ada batasnya Pak. Batasnya itu sabar itu sendiri yang lelah dengan kesabaran kita. As-sabru sa'asbir hatta ya'jizas sabru an sabri. Wa sa'asbir hatta yahkumallahu fi amri. Dan saya akan sabar sampai Allah yang memutuskan perkara ini. Nah gitu. Masya Allah, itu indah perkataan itu ya. Hadisnya wa an Abi Malik Al-Harits ibni Asim Al-Ash'ari. Jadi ada Abu Musa Al-Ash'ari, ada juga Abu Malik Al-Harits ibni Asim Al-Ash'ari. Ini bukan saudara, tapi satu dari kabilah kabilah Ash'ari. Ash'ari itu Nabi memuji loh orang-orang Asy'ari itu Pak. Asy'ari itu pernah dipuji Nabi SAW akan datang kaum yang hatinya itu lebih lembut daripada kalian kepada Islam ya, yaitu kaum Asy'ariyun. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu syatrul iman, separuh dari keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah, pujian kepada Allah itu memenuhi mizan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Dan ucapan subhanallahi walhamdulillah, ada tambahan subhanallah, itu memenuhi antara langit dan bumi. Subhanallah. Ya, itu memang ucapan subhanallah. Dalam hadis yang lain gimana Pak? Kalimatani khafifatani 'alal lisan, sakilatani fil mizan. Ya. Habibatani ilar rahman, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Kita mengucapkan itu nggak ada 1 menit, tapi mendapatkan cintanya Rahman dan
timbangan kebaikan kita ya terpenuhi ya, bahkan menjadi berat, itu hanya cukup mengucapkan subhanallah ya. Was-salatu nurun, dan salat itu cahaya. Was-sadaqatu burhanun, sedekah itu menjadi bukti keislaman. Was-sabru dhiyaun, sabar itu menjadi cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika, dan Quran itu menjadi hujjat bagi penolong bagi kita, atau justru menjadi penghujat bagi kita. Nah, itu ya. Penghujat itu kan sama-sama katanya hujat juga ya. Tapi penghujat itu kan bahasa Indonesia ya. Jadi hujat atau jadi penghujat, Pak, ya. Itu Al-Qur'an. Kullun nasi yagdu, dan setiap manusia itu yagdu. Yang dimaksud dengan yagdu di sini adalah yadhhabu fis sabah, selalu beraktivitas di pagi harinya. Pasti begitu. Faba'i'un nafsahu, maka dia jual dirinya. Famu'tikuha au mubikuha, apakah dia jual dirinya itu untuk membebaskan dirinya dari azab Allah, atau dia jual dirinya itu untuk tenggelam dalam kebinasaan. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini disebutkan yang dimaksud dengan at-tuhur. At-tuhuru satrul iman, at-tuhur al-murad al-fi'al, fahuwa madmumut ta' al-muhmala alal mukhtar wa qaulul aksarin. Yang dimaksud dengan at-tuhur itu berarti perbuatan. Karena ada tohur, ada tuhur. Paham, Pak? Kalau tuhur itu perbuatannya, berarti apa? Wudhu maksudnya. Ya. Kalau at-tohur itu biasanya disebutkan untuk bersucinya, apa namanya, alat untuk bersucinya, ya. Itu ya, Pak. Kalau di sini pakai dhammah, fahuwa madmumut ta', dhammahnya, ta'-nya di dhammah, berarti yang dimaksudkan adalah fi'ilnya. Berarti at-tuhuru syatrul iman, berwudu itu bagian dari iman. Atau beristinja dan sebagainya, perbuatan bersuci itu termasuk bagian dari iman. Kalau diterjemahkan apa, Pak? Bersuci kan? Ya, bersuci kan, perbuatan bersuci itu, wudu dan sebagainya. Gitu, Pak, ya. Faedah hadisnya adalah fadlul wudu fil Islam, keutamaan wudu dalam Islam. Wa huwa syartu sihhatis shalah, dia termasuk syarat sahnya salat. Itu wudu, Pak. Makanya wudu itu harus hati-hati. Nabi mengatakan asbigul wudu, sempurnakanlah wudu itu, ya. Tidak asal-asalan. Asbig, yang dimaksud dengan asbig itu menyempurnakan. Kalau wudu itu anggota tangan sampai siku, lebihkan sedikit di atas siku. Nah, itu namanya asbig, ya. Karena dia termasuk syarat sahnya salat. Fasarat kasyatr, bahkan dia itu diibaratkan seperti separuh. Separuh apa, Pak? Separuh keimanan. Artinya tidak mungkin orang itu beriman tanpa dia bersuci. Masya Allah, Pak. Berarti ada anjuran kepada kita untuk selalu bersuci gitu. Walaupun tidak mau sholat tidak mengapa, kan gitu ya. Bahkan mau tidur pun kita disunahkan untuk bersuci. Barang siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, maka dia apa, Pak, hadisnya? Gimana itu hadisnya? Barang siapa yang tidur dalam keadaan dia suci, maka berhak baginya surga, gitu ya. Coba nanti dicari hadisnya. Subhanallah. Tidur aja, Pak, kalau dalam keadaan suci itu mendapatkan kebaikan, ya. Apalagi yang lain, mau melakukan ibadah, mau baca Al-Quran dan sebagainya. Terlepas nanti pendapat boleh nggak memegang Al-Quran dalam keadaan suci dan sebagainya, tapi ada hal yang lebih dari itu, bukan sekedar fikih, ya, tapi ada hal yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, taib al-a'mal yakunu laha waznun yaumal qiyamah
fatusakkilu wa takhuffu. Ya. Jadi amal itu besok di yaumul qiyamah dia ada yang berat, ada yang ringan, ada yang memberatkan timbangan, ada yang meringankan timbangan. Itu amal. Ya. Wa hadza yasbut al-mizan. Berarti di sini Nabi SAW menetapkan adanya timbangan itu. Timbangan itu berarti ada. Seperti apa? Para ulama bahkan mengatakan dalam kitabnya Ibnu Abil Izzi namanya Al-Aqidah Thahawiyah, itu disebutkan timbangan itu bentuknya seperti timbangan dunia ini. Tapi besarnya itu yang besarnya, kecilnya, spesifikasinya itu nggak bisa digambarkan, Pak. Tapi intinya seperti timbangan dunia gitulah. Jadi satu berat, satu baik, satu buruk gitulah, Pak. Dia bisa jomplang begitu. Seperti para pedagang. Yang berdagang di sini kan biasa nimbang itu, Pak. Kalau jenengan biasa nimbang itu harus selalu ingat timbangan besok di yaumil qiyamah. Timbangnya sekarang yang digital loh, Zat. Ya, saya. Iya. Kalau digital itu bukan timbangan, Pak ya. Apa? Ukuran ya. Kan ada di dalam bahasa Arab itu kan ada timbangan, ada ukuran kan. Wailul mutaffifin wa idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum. Kail dan wazn itu berbeda. Ya, kalau wazn itu ya memang timbangan, tapi kalau kail itu ukuran. Nah, ya, kalau digital itu mungkin masuknya apa? Wallahu ta'ala alam. Wa idza kaluhum aw wazanu, kalau dia itu mengukur dan menimbang dia curang gitu ya. Tapi berarti memang ada isbat al-mizan, Pak ya, ditetapkan. Mizan itu ada. Dan kapan mizan itu dilakukan, Pak? Kapan? Kan ada tahapan kan? Alam dunia. Setelah alam dunia apa? Barzakh. Setelah barzakh yaumul qiyamah, ya kan? Kiamat berarti mahsyar. Setelah mahsyar mizan belum, ya kan? Apa? Ya, syafaat dulu, yaitu hiruk pikuknya di zaman itu kan ya, di masa itu. Setelah syafaat apa? Nah itu nanti baru mizan ya, setelah itu. Artinya ada syafaat dulu. Baik. Mana tadi? Setelah mizan baru apa? Sirat. Setelah sirat apa? Imma jannah wa imma nar. Ya, antara surga ataupun neraka. Tidak ada tempat di antara kedua itu, Pak. Berikutnya al-hatsu 'alal iksar minas salat. Sebelum itu maaf. Bayanu fadli dzikri wa 'azamati ajrihi. Menerangkan tentang keutamaan zikir dan besar pahalanya. Kelihatannya sepele itu, amal lisan itu memang sepele, Pak. Tapi masya Allah dalam hadis itu amal lisan itu justru malah pahalanya itu kadang lebih agung, powerful, gitu ya. Benar tadi. Hanya ucapan subhanallah. Coba kita mengucapkan subhanallah berapa detik? Subhanallah, hamdi, subhanallah azim. Tapi itu bisa memenuhi timbangan. Dan kalimat subhanallah itu bahkan dia bisa menjadi hal yang menyebabkan azab itu diampuni oleh Allah. Untuk mengingatkan kisahnya Zunnun, Yunus ibnu Matta. Itu kan pernah marah, lari dari kaumnya penduduk Nainawa, ya. Dia mughadziban, dia lari
dari kaumnya karena kaumnya angel dikandani. Dan dia mengancam 3 hari dari hari ini akan turun azab. Singkat cerita, kaumnya penduduk Nainawa keluar dengan seluruh hewan-hewannya merengek kepada Allah karena azab itu mulai nampak. Dan akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dhunnun nanti yang ditegur oleh Allah. Kenapa lari? Gitu. Enggak boleh meninggalkan kaum itu. Akhirnya naik kapal dan kapal diombang-ambingkan oleh ombak, mengharuskan harus dikeluarkan barang-barang yang ada di kapal. Barang-barang dikeluarkan masih berat lagi, harus ada orang yang dicemplungkan ya. Diundilah itu yang keluar Dhunnun, diundi lagi yang keluar Dhunnun, yang dikeluar lagi Dhunnun. Mereka tahu kalau Dhunnun adalah nabi. Tapi akhirnya Dhunnun pun mengatakan ya sudah. Dilucutilah pakaiannya, dia nyebur langsung dimakan oleh ikan. Allah mengatakan jangan kau telan, jangan kau sakiti sedikit pun dari kulitnya, tapi jadikan perutmu sebagai penjara untuk dia. Dibawalah dia ke dasar laut. Dhunnun mendengar kerikil-kerikil dan rumputan di dasar laut, dia mengucapkan subhanallah, subhanallah. Dia tahu bahwa subhanallah menjadi pengampun, maka dia ucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maka ahli tafsir mengatakan kalau Dhunnun tidak mengucapkan subhanallah ya, maka dia tidak dilepaskan dari perut ikan itu. Gitu Pak ya. Jadi subhanallahnya sekedar subhanallah, subhanallah, hamdihi subhanal azim itu menjadi apa namanya pembebas dari azab Pak, dari siksaan ya. Perbanyak zikir atau alhamdulillah atau apapun lah, silakan Pak ya. Jangan sampai pernah membiarkan lisan kita kering dari berzikir kepada Allah. Faedah berikutnya al-hathu 'alal iksar minas salat. Perbanyak salat. Ya, li'annaha nurun yudhi'u lil muslim subulus salamah. Karena salat itu menjadi cahaya bagi seorang muslim dalam menapaki jalan-jalan hidupnya, jalan keselamatan bagi dia. Itu salat. Jadi kalau ada orang yang mempertanyakan salat itu tidak disebutkan waktunya 5 kali dalam Al-Quran, gitu kan? Itu karena ya sebatas itu Pak pemahamannya kan ya. Kalau kita mau jawab juga ya angel gitu kan, karena sudah itu keluar dari kedengkian kan begitu ya. Pernah ya dengar itu ya? Subhanallah. Karena pertanyaannya itu hanya sekedar untuk mau menghindarkan hal itu atau ingin untuk mengelabuhi muslimin yang lemah imannya. Kalau nggak disebutkan Al-Quran berarti enggak. Padahal kan dari dasar agama kita itu Quran dan As-Sunnah, begitulah. Al-Quran dan As-Sunnah. Nggak sampai ke situ, nggak sampai. Disampaikan ya nggak sampai. Kemudian wali annaha tahjubu sahibaha anil fakhsya wal munkar. Dan salat itu bisa mencegah sahibnya, mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau salat tapi kemudian maksiat masih jalan, STMJ kan gitu ya. Salat terus maksiat jalan. Itu karena mungkin ya salatnya tidak benar. Yakinlah kalau kita itu salatnya sudah benar, pasti akan bisa menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Minimal syarat rukunnya diperbaiki, itu insya Allah akan bisa menghindarkan perbuatan keji dan mungkar. Faedah berikutnya, al-iktsar minas shadaqah dalilun ala sidqil mu'min wa ikhlasihi wal tizamihi bisyariah. Memperbanyak sedekah itu menjadi bukti bahwa benar imannya dan keikhlasannya. Artinya ternyata tidak cukup kita mengatakan saya beriman, tapi taubat tidak dilakukan, sedekah juga tidak dilakukan. Ya, beliau mengatakan di sini dalil ala sidqil mu'min. Makanya Nabi mengatakan as-shadaqatu burhan. Maksudnya Pak, bukti keislaman Pak.
bukti dia itu muslim, bukti dia itu mukmin, dia itu harus mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Yang begitu. Dari dahulu begitu ya. Dari Nabi SAW dan para sahabatnya begitu. Orang yang mengekang hartanya itu menunjukkan Islamnya dan keimanannya itu tidak sempurna. Ya, karena Nabi mengatakan as-shadaqatu burhan. Kemudian bayanu fadlis sabr, menerangkan keutamaan sabar. Bab kita ini ya. Jadi sabar annahu amrun mahmudun la yazalu sahibuhu mustadhi'an muhtadiya. Dia merupakan perkara yang sangat terpuji, sabar itu. Bahkan menjadikan pelaku sabar atau orang yang sabar itu selalu tersinari dan selalu terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang sabar. Dilihat saja Pak, orang yang banyak sabarnya itu dia munawwir wajahnya kan gitu ya. Bercahaya dia. Orangnya itu disegani orang kalau sabar. Tapi coba orang yang temperamen lah ya. Sidik-sidik ngamuk apa? Ngamuk araf tuh ngamuk. Nesunan ya. Marah lah ya kok. Ngamuk, maaf ya kalau nggak tahu ngamuk. Ngamuk itu bahasa Jepara Pak ya. Jawa Timur nggih. Oh nggih, sami berarti. Iya. Ngamuan ya. Itu menjadikan orangnya itu nggak disegani orang. Yakinlah, orang-orang yang temperamen, suka marah gitu kan, nesunan gitu kan, pemarah, nggak sabaran, punya masalah sedikit, atau bingungan dan sebagainya, tidak sabar ya. Itu membuat orang tidak segan kepada dia. Tapi kalau dia orang yang sabar, pensyarah di sini mengatakan mustadhi'an muhtadiya, dia selalu tersinari ya. Mana tadi? Ya, mustadhi'an, dia selalu tersinari wajahnya, kemudian dia selalu terbimbing. Kemudian hikmah berikutnya, maaf sudah 8:30, Al-Qur'anul Karim was sunnah as-sahihah ma'an huma al-masdar li jamil ahkam syariah. Al-Qur'an dan sunnah itu sumber bagi syariat kita. Makanya Nabi SAW mengatakan wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu bisa menjadi hujjah atau penghujat. Bahasa saya begitu ya, hujjah atau penghujat ya, lebih mudah. Kemudian la budda likulli insanin min amalin yaqdulahu hatta yatruku nafsahu hamala fal kayyis man ba'a nafsahu lillahi fa yukhlisuha minal azab. Setiap manusia itu memang diharuskan untuk beraktivitas. Makanya Nabi mengatakan kullun nas yaqdu. Setiap manusia itu beraktivitas di setiap harinya dan dia menjual dirinya. Tapi dia menjualnya untuk melepaskan dirinya dari azab Allah atau untuk menghancurkan dirinya. Dan orang yang cerdas itu adalah orang yang menjual dirinya untuk Allah kemudian membebaskan dirinya dari azab. Wal ajiz, orang yang lemah, yang tidak cerdas itu adalah orang yang menghancurkan dirinya dan berangan-angan terlalu banyak kepada Allah tanpa beramal. Wallahu ta'ala a'lam. Mohon maaf terlalu panjang, ini sudah sampai jam 8:30. Kita akhiri pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Namun barangkali ada pertanyaan atau diskusi, satu mungkin Pak ya, kita persilakan lah. 5 menit lah ya. Monggo Pak. Dijelaskan lebih lanjut tentang menjadi hujah dan penghujat. Oh ya, menjadi hujah dan penghujat. Yang dimaksud dengan menjadi hujah itu maksudnya dalil. Ya, dalil. Kenapa dalil? Karena Nabi SAW mengatakan hadisnya saya lupa Pak. Itulah syafi'an li ashabihi. Gimana Ustaz Joko? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena sungguhnya dia nanti datang Pak dari kiamat menjadi pensyafaat kita. Itu termasuk hujah maksudnya Pak. Dia datang kepada Allah menjadi syafaat untuk dirinya. Bahkan dalam hadis yang lain
Siam dan Quran itu akan menjadi syafaat untuk pelakunya. Datang Al-Quran, ya Allah, orang ini ya meninggalkan tidurnya di malam hari karena membacaku, maka izinkan saya memberikan syafaat untuk dia, maka kemudian dia memberikan syafaat. Itu namanya hujjah. Tapi kalau penghujat, ingat Nabi SAW mengatakan yang paling pertama kali dihisab oleh Allah besok di yaumil qiyamah itu salah satunya adalah mukri, qurra, para pembaca Al-Quran. Kok bisa Pak, ya kan? Dan itu dunia kita loh Pak, dunia kita di kutab, lebih-lebih kita guru itu kan, memang dunia kita kan di Al-Quran kan, mengajarkan Al-Quran. Dan itu bahaya karena bisa menjadi sebab kita dilemparkan ke dalam neraka. Kalau kita membacanya gara-gara ingin mendapatkan sanjungan, pujian, dan ingin dianggap sebagai wah itu Ahmad, itu Kore, itu sebagainya. La ilaha illallah. Gitu Pak, itu namanya penghujat. Dia akan datang kepada Allah, ya Allah, dia pembohong. Dia membaca saya ini hanya sekedar mungkin untuk dia, atau dia mempelajari Al-Quran seperti para orientalis, ya. Dia membaca Quran, menghafal Al-Quran, tapi untuk mencari kesalahannya. Nah, itu kan dia akan menjadi penghujat besok di yaumil qiyamah. Gitu Pak, wallahu taala alam. Itu Quran Pak, ngeri ya, dia bisa hujah tapi juga bisa jadi penghujat. Cukup Pak Imam? Ya, cukup. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.